Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin dulu kepada Bapak Ibu karena saya menganggap Bapak Ibu ini sebagai murid. Mohon izin, nanti mana tahu ada kata saya nanti salah menyebut nama Bapak nanti. Lanjut. Sebelum materi ini Bapak sampaikan, langkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Untuk doa, Bapak minta kepada Ananda kita Pak Ginato. Pada Ananda kita Ginato, dipersilakan untuk memimpin doa dan menyiapkan kelasnya. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radillahi Rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin ya Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih buat Ananda kita Ginato. Mudah-mudahan doa tadi bisa membuat kita lebih semangat dalam belajarnya dan dalam pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya, supaya kita lebih cinta dengan negara kita, biar kita ada jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dirjennya dipimpin oleh Ibu Ramah ya, anak kita Rahmah ya. Oke Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya berdaulatnya Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini membuat kita lebih semangat dan cinta kepada tanah air kita sendiri. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa harus bisa memahami Quran Surat Al-Maun. Yang keduanya,
para siswa meyakini surah Al-Maun sebagai firman Allah dengan benar. Dan yang ketiganya, siswa terbiasa membaca surah Al-Maun dengan benar. Tujuan ini banyak ya, cuma yang kita ambil cuma sebagian saja. Nah, inilah yang harus kita capai pada saat kita belajar surah Al-Maun nanti. Selanjutnya, untuk lebih semangat, biar persiapan belajar kita lebih semangat, kita menyanyikan tepuk anak soleh, ya, tepuk anak soleh yang dipimpin oleh Ibu Halimah. Ada Ibu Halimah? Ibu Halimah hadirnya? Terima, Pak. Ya, coba pimpin. Ini tepuk anak soleh ini. Ya, semuanya harus ikut. Atau Bapak duluan ya, nanti kalian ikut ya. Iyalah, Pak. Bapak duluan. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua. Dihormati. Cinta Islam. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Ayo semuanya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin mengaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam is the best. Terima kasih semuanya. Baiklah, sebelum Bapak menyampaikan materi ini, ya, Bapak ingin mengabsen dulu ya daftar hadirnya. Ada yang tak masuk hari ini? Ayo, yang berapa orang yang hadir hari ini? 8 Pak yang hadir. Yang tak hadir 25 yang datang Pak. Oh ya, mudah-mudahan cepat dia masuk ya supaya bisa cepat pelajaran dimulai. Oke. Lanjut. Bapak akan melakukan pertanyaan pemantik ya kepada anak didik Bapak semuanya. Yang pertama, ini untuk semuanya yang Bapak tanya ya, untuk pemantik ini. Siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Yo, yang sudah bisa baca Al-Quran siapa? Pak Ilman, sudah bisa baca Al-Quran? Masih ikro Pak, ikro 6 Pak. Oh, masih ikro 6, nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa ngaji. Jauh tempat ngaji sini Pak. Oh iya, jauh. Tapi niat belajar untuk mengaji tetap ada ya, Ilman? Iya Pak, saya ngaji terus Pak. Kemudian Rahma. Iya Pak. Udah bisa baca Al-Quran? Alhamdulillah sikit-sikit Pak. Ya, lebih lancar lagi ya. Jangan alhamdulillah sikit-sikit. Karena ngaji itu adalah kewajiban bagi kita. Iya Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman kalian ketika membaca Al-Quran? Tenang Pak. Ketika membaca Al-Quran bagaimana pengalamannya? Ayo, siapa yang bisa jawab tuh? Tenanglah Pak. Menyenangkan? Menyenangkan Pak. Dapat ilmu. Ya, dapat ilmu. Yang jelas kita bisa jadi pandai. Ya. Itu beberapa pertanyaan pemantik ya. Lanjut, materi kita pada hari ini adalah menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim yang berkaitan dengan surat Al-Maun. Ya, ini ada lagu nih atau tepuk tangan surat Al-Maun. Mana ya. Pak? Ini Bapak kirimkan, ini Bapak tampilkan di sini.
Iya, Pak. tepuk surat Al-Maun. Ya. Dengarkan dulu Bapak yang apa yang melakukannya dulu, nanti baru ngikut. Ya. Tepuk surat Al-Maun. Nama surat Al-Maun. Artinya barang yang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Surat yang 107. Diturunkan di Mekah. Namanya Makkiyah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam yes. Gimana? Bisa nanti nak untuk kita lakukan bersama-sama? Bisa, Pak. Bisa. Kalau bisa, ayo lakukan bersama-sama. Bapak hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk surat Al-Maun. Nama surat. Nama surat Al-Maun. Artinya barang yang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Surat yang 107. Diturunkan di Mekah. Namanya Makkiyah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam yes. Oke. Selanjutnya coba perhatikan dan amati gambar yang ada di sini. Coba lihat gambar ya. Ada dua gambar. Gambar 1.2 dan gambar 1.3. Coba amati. Sedang apa yang dilakukan di gambar itu? Gambar 1.2 ini menceritakan tentang apa ini? Apa yang dilakukan di sini? Mempelajari Al-Quran, Pak. Lagi belajar, Pak. Mempelajari Al-Quran. Gambar yang 1.3 ini Senang membantu, Ginarto Pak. lagi sedekah, Pak. iya, Saling Ginarto berbagi. sedang bersedekah atau berbagi ya. Berbagi kepada orang yang membutuhkan. Lanjut. Ini gambar sudah diamati ya. Juga gambar apa ini? Al-Quran. Sedang membaca Al-Quran. Sekarang coba Pak. kita nonton video ya. Iya, Video Pak. Seru itu, Pak. melakukan tilawah ya. Coba kamu perhatikan. Nanti mana ya. tahu bisa untuk kamu kerjakan. Ada kepiting tuh, Pak. Bila baca nanti dibuat ini. Hilang. Ulangi ya.
Memang tak ada suaranya ya? Oke. Gimana video yang sudah diputarkan tadi? Tak ada Nampak, suaranya, Pak. Pak. Ayatnya aja, Oh, Pak. tak ada suaranya ya? Ada. Ada, Pak. Oh, iya. Pak pikir tadi suaranya udah masuk. Tak masuk, tapi udah lihat kan ayatnya kan? Sudah, Pak. Nah, Al-Ma'un, itu Pak. coba kita baca dulu ya sama-sama surat Al-Maun ini ya. Kita baca sama-sama. Coba semuanya ikut membaca surat Al-Maun ini. Bapak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukazzibu bid-din وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sekarang Bapak bagi 2 kelompok ya. Kalau tadi dibaca secara keseluruhan, tapi hari ini Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu Bapak tunjuk Pak Ginato. Coba Pak Ginato cari anggotanya ya. Siapa saja anggotanya. Dan kelompok kedua Bapak tunjuk Ilman. Coba cari Ilman anggotanya. Coba cari siapa saja, kasih tahu anggotanya siapa saja. Ilman. Ya, Pak. Siapa Yang saja mau kelompok anggotanya? saya ke sini ya. Pak Ilman. Ya. Siapa kelompok saya? Terserah siapa saja yang ditunjuk di situ, Ilman. Pak Ginato cari anggotanya. Coba. Ya, Pak Ahmad Ridwan ya. Baik. Anda kenal kan sama kawan-kawannya? Bu, siapa lagi? Kelompok saya. Hah? 5. Ketua kelompok ya. Ya. Siapa? Udah dapat. Kelompok 1. Siapa? Kelompok 1 Ginato. Siapa saja? Coba sebut namanya. Wakil Rahmah, Pak. Dia laju bicara, Pak. Pak Ginarto ketua. Ginarto Udah. Pak laki-laki. Jangan laki-laki. Masa kelahi? Ya. Jangan kelahi. Ini biasa Ginato. kelahi itu, Pak. Berapa orang anggotanya itu? Rahmah anggota, Pak. Dia yang nanti jawab sama apa, Pak? Kami membantu jawabannya, Pak. Ada berapa orang anggotanya? Jumlah kita berapa semuanya ini? Coba 10, tengok. Pak. 9, Pak. Hah? 9. Pak ketuanya. Dibagi dua berapa? Turtina. 55, Pak. Ya. Oke, pokoknya untuk kelompok 1 itu Pak Ginato yang bertanggung jawab ya. Kelompok 2 itu dia yang jawab, Ilman Pak. yang bertanggung jawab. Siap, Pak. Nah, untuk kelompok 1 ya, dengarkan instruksinya Bapak. Untuk kelompok 1, coba semuanya yang dari kelompok 1 baca surat Al-Maun ini. Bapak mau dengar. Ya, kalau tadi kan semuanya baca, cuma suaranya itu ada yang baca, ada yang tidak. Jadi Bapak perkecil, jadi 2 kelompok ya. Okay. Ya, untuk kelompok 1 coba baca. Kita kelompok Semua 1. yang kelompok 1 ya, semua kelompok 1 coba baca ini ayat Semua. surat Al-Maun ini. Ginarto semua loh. Tak satu orang ya, tapi semuanya. Nah, udah 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi Pak, ulangi Ginato. Belum ada yang ikut. Mana anggotamu? Anggota, yuk baca 1, sama-sama. Awalnya 2, baca 3. bismillah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت أرأيت الذي الذي يكذب يكذب بالدين بالدين فذلك ذلك الذي الذي يدعو يدعو اليتيم اليتيم ولا 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 يحض يحض على على طعام طعام المسكين المسكين وويل وويل للمصلين للمصلين الذين 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 هم هم عن عن صلاتهم صلاتهم ساهون ساهون الذين هم الذين هم يراءون يراءون ويمنعون ويمنعون يمنعون الماعون. الماعون Ya, bagus untuk kelompok satu. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih untuk kelompok satu. Sudah serius ya membaca surat Al-Maun ini. Artinya tidak ada yang main-main dalam membaca surat Al-Maun, apalagi surah Al-Qur'an. Ya, kalau bisa besok-besoknya juga. Kalau dalam membaca Al-Qur'an itu jangan ada yang bermain. Karena ini wajib Al-Qur'an, kitab kita yang harus kita baca. Tak ada yang boleh main-main dan ketawa-ketawa. Kemudian untuk kelompok 2, Ilman. Siapa? Ya, Ayo coba. kawan-kawan yang belum Kawan-kawan. membaca silakan membaca. Pak Ahmad Ya. Ridwan bantu ya. Baik. Ya. 1, 2, 3. أعوذ بالله Billahi من الشيطان minasyaitonir الرجيم الرجيم بسم Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت أرأيت الذي يكذب يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا ولا يحض يحض على طعام المسكين فويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون Iya, terima kasih. العظيم. Iya, terima kasih untuk kelompok 2, Ilman. Ternyata murid Bapak pandai semua mengajinya ya. Pintar-pintar semua. Mudah-mudahan ini mendapat pahala dan jadi amal ladang pahala untuk kita nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ya tentang Quran surat Al-Maun. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Maaf, ada apa ya? Ada konslet sedikit. Kira-kira lihatnya, Sareni. Halo? Terlihat Pak? Penuh Pak? Lihatnya? Hah? Iya, terlihat Pak. Iya, Pak. lanjutnya. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Kemudian surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Asbabul nuzul surat Al-Maun adalah bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan
Abu Jahal, Abu As, Ibnu Walid, atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Ini adalah penyebab turunnya surat Al-Maun. Kemudian kita lanjut. Pesan indah dalam surat Al-Maun. Coba baca Ilman, pesan indah Quran surah Al-Maun ini. Yo. Pesan indah Quran Surah Al-Maun. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Sudah, Pak? Iya. Bahwa pesan dalam surah Al-Maun ini, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak anak yatim. Kemudian hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Bahwa di sekitar kita banyak juga fakir miskin. Itu tidak boleh kita menyia-nyiakan mereka. Lanjut. Orang yang kikir. Orang yang kikir adalah orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong orang lain. Ini sesuai yang ada di dalam pesan surat Al-Maun. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama, ini termasuk di dalamnya bahwa orang yang mendusta agama itu termasuk salah satunya adalah orang-orang yang kikir, kemudian suka menghardik anak yatim. Kemudian tidak mau memberi makan fakir miskin. Terus selanjutnya orang yang lalai dari sholatnya. Ada video ini ya, kita tonton videonya dulu. Kira-kira videonya bisa nggak ya? Terdengar nggak kira-kira videonya ini? Tidak, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya ya? Tidak. Suaranya nggak ada. Ya, kalau tak bisa diputus ya ada suaranya, tekan aja, lanjut aja ya. Nah, tadi Bapak sudah menceritakan sedikit tentang surat Al-Maun, ya. Kemudian isi kandung surat Al-Maun itu menceritakan tentang anak yatim. Kemudian bagi orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Ada tugas yang ingin Bapak kasih ya kepada anak didik Bapak ya, yang sudah dibentuk tadi kelompoknya. Coba perhatikan kelompok pertama. Coba amati gambar yang ada di sini, gambar yang 1.2. Kelompok 2, coba amati gambar yang 1.3. Ya, nanti kita presentasikan. Ya, Bapak minta nanti dari setiap kelompok untuk menjelaskan dari gambar yang ada di sini. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya. Bisa nanti Bapak? Gimana? Baik, Pak. Iya. Bapak kasih waktunya 10 menit. Silakan. Ya siap, Pak. Udah, Pak. Iya. Gimana, udah siap? Ya siap, Pak. Oke, udah siap. Oke, Bapak minta setiap kelompok mempresentasikan tugasnya. Yang gambar 1.2 dari kelompok pertama, Kinarto beserta kawan-kawannya. Ini gambar ini deskripsinya seperti apa?
Ginarto, Ayo, kelompok Ginarto. 1, ayo. Ayo, Ginarto. Ayo, Ginarto. Ayo, Kelompok 1, semangat. ayo. Ayo. Dibalas marah. Gambar pertama, kelompok satu. Gambar. Pak. Oh, Ini gambar sedang apa ini? Coba. Ini masih berkaitan tentang surat Al-Maun. Itu gambar pertama, mereka sedang menjahati temannya, Pak. Memperolok-olok. Satu aja dari kelompok 1 cuma satu aja, yang ini 1.1, 1.2. Ya. Gimana? Mereka Gimana sedang kita memperolok-olok kawannya, Pak. Ya, Nah. mereka ini sedang memperolok kawannya. Ya, seperti ini. Ini anak yatim ini. Namanya Kita menghardik, Pak. Iya, menghardik anak ya. Yatim. Mereka tidak Intinya- sayang, Pak. Iya. Jihan ya. Iya, intinya anak yatim tidak boleh kita hardik. Anak yatim tidak boleh kita hina. Anak yatim tidak boleh kita jahati. Karena anak yatim itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Selamat. Tanggung Pertama. jawab kita bersama. Sama. Ya, bahkan Nabi kita juga pernah menjadi yatim dan piatu. Piatu. Jadi tidak boleh kita menghardik dan menghina anak yatim. Memang anak yatim itu ya, memang dikatakan nakal. Iya, jangankan anak yatim, kita yang punya orang tua juga ikut nakal nggak? Pernah nggak nakal? Pernah, Pak. Jangan anak yatim, kita aja juga pernah nakal. Kita pernah juga jahat, makanya anak yatim itu nggak boleh kita jahati. Anak yatim tanggung jawab kita bersama. Kita harus kasih sayang sama anak ya yatim. Kemudian untuk kelompok 2. Kelompok 2. Gambarnya hilang, Pak. Ya, ini mau cari lagi gambarnya hilang. Ini untuk kelompok 2, ayo. Bersedekah, Pak. Iya, bersedekah. Berbagi, Pak. Berbagi, iya, berbagi. Iya, pintar ya anak Bapak semuanya ini ya, udah pandai. Kelas sebelah istirahat dah, Pak. Hah? Kelas Kelompok sebelah sebelah udah istirahat, Pak. Nah, bentar Kami lagi kita istirahat. lapar. Iya. Lanjut, Pak. Berbagi ya. Ini sesuai dalam surah Al-Maun. Kita orang kaya harus berbagi kepada fakir miskin. Tidak boleh kita tidak berbagi. Tidak boleh pelit, Kalau kan, ada Pak? orang kaya, ya. Kalau ada orang kaya tidak mau berbagi, berarti dia dimasukkan dalam surah Al-Maun itu tadi termasuk pendusta Agama. ya, pendusta agama. Jadi pendusta agama itu tidak hanya menghardik anak yatim, orang yang tidak mau berbagi kepada fakir miskin juga termasuk pendusta agama. Itu selanjutnya untuk tugas dikerjakan di rumah. Ya, jangan lupa ini dikerjakan di rumah ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Kerjakan di rumah untuk PR di rumah. Siapkan tugas ini. Iya. PR di rumah. Kerjakan di rumah ini. Ya, untuk hari ini cuma segitu yang bisa Bapak sampaikan. Bermainin. Ya, sebagai kesimpulan ya, bahwa menyayangi anak yatim merupakan perintah Allah dalam Al-Qur'an ya, dan bagian dari akhlak mulia. Kemudian menegaskan bahwa orang yang mendusta agama itu mereka yang menghardik anak yatim. Ya, itu kesimpulannya untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, Bapak tutup dengan kita bersama-sama membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, siapkan Ilman untuk terakhirnya ini kita selesai. Siap.
Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.